besar, biaya administrasinya besar, tenornya pendek. Nah ini kan kalau misalkan dia nggak punya cukup dana untuk melunasi, ya akhirnya menggulung aja kan. Ujung-ujungnya jadi kredit macet, bangkrut buat si orang yang minjamnya itu. Itu kan Oke. bahaya juga gitu. Mas, artinya dengan adanya Suka meminjam ini informasi yang menarik sebenarnya karena mmm, pasti dengan bunga turun gitu ya, ya biayanya jadi lebih rendah kan harusnya kan gitu mhm, dan tentunya makin men-trigger orang untuk minjem lebih banyak lagi gitu ya. Cuman kan yang harus diwaspadai adalah efek setelahnya gitu ya. mhm, Karena pinjaman atau bunga pinjaman yang diturunkan ini adalah bunga pinjaman yang sifatnya konsumtif. Iya. Nah, ini sangat berbahaya biasanya. Pinjaman-pinjaman yang sifatnya konsumtif, resikonya itu lebih tinggi gitu ya. Baik bagi perusahaan yang meminjamkan maupun bagi orang yang meminjam. mmm, Kenapa? Karena biasanya orang yang meminjam untuk pinjaman konsumtif, dia tuh kemampuan pembiayaannya atau pembayarannya itu biasanya rendah atau mungkin kecil gitu ya. ya, Karena kalau dia punya uang yang cukup, niscaya dia nggak akan minjem untuk kebutuhan yang konsumtif gitu ya. mhm, Ini yang justru harus diwaspadai gitu ya buat, para borrower atau mungkin para masyarakat di sana gitu ya. Jangan mentang-mentang bunga pinjamannya turun, dia makin agresif minjam gitu ya. Minjem buat check out. Minjam aja kan. Iya kan? Apalagi pinjam buat buat iya, Iya gali untuk lubang tutup konsumtif lubang kan gitu kan. gitu Nah kan? ini juga bahaya banget karena bunganya gede banget gitu. Iya iya. Bunganya besar, biaya administrasinya besar, tenornya pendek. Nah ini kan kalau misalkan dia nggak punya cukup dana untuk melunasi, akhirnya menggulung aja kan. Ujung-ujungnya jadi kredit macet, bangkrut buat si orang yang minjamnya itu. Nah, Itu kan oke. bahaya juga gitu. Mas, artinya pelaku dengan industri fintech peer-to-peer atau P2P lending alias pinjaman online atau pinjol masih optimistis dengan prospek bisnis P2P meskipun dihadapkan dengan sederet persoalan. Mulai dari tata kelola perusahaan, kepercayaan lender, kredit macet atau TWP 90 hingga literasi keuangan masyarakat. Sekretaris Jenderal Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI atau AFPI Tiar Karbala mengatakan, angka kredit macet terus meningkat ya. Jadi OJK berupaya di Januari 2025 akan menurunkan suku bunga pinjol menjadi 0,1% ya. Yang biasanya OJK untuk pinjaman konsumtif saat ini masih di kisaran 0,3%. Tapi informasi yang beredar juga ya, sesuai dengan yang Anda tengok barusan. Ada beberapa pinjol yang mengalami TWP cukup tinggi ya. Ada sekitaran 22 dari 97 pinjol legal. Ada juga tingkat kredit macet itu masih tinggi gitu loh ya. Oke, saya nggak mau bahas terlalu jauh dulu. Saya cuma mengarahkan beritanya aja buat teman-teman semuanya. Untuk videonya sudah saya sediakan untuk besok siang ya. Sore paling saya tayangin di sore hari biar teman-teman juga bisa memantau lebih lanjut. Kalau untuk gambarannya kita bisa lihat di sini dan saya juga hanya memberikan satu kesimpulan bahwasannya pinjol adalah produk gagal yang tidak seharusnya disajikan ke masyarakat. Masih banyak program-program pinjol itu yang belum layak untuk masyarakat Indonesia. Kita lihat dulu. banyak tantangan pertumbuhan fintech lending masih sangat menjanjikan. Menurutnya, fintech P2P lending akan terus berperan penting dalam menjangkau segmen masyarakat yang belum bankable. Lalu apa saja tantangan dan risiko pertumbuhan yang masih dihadapi di sektor ini? Kita akan bahas selengkapnya pemirsa. Dalam darurat pinjol, seperempat fintech terjebak kredit macet yang tinggi. Kita lihat di slide yang pertama. Ya pemirsa, kalau dilihat secara industri, penyaluran pembiayaan P2P lending ini sejak tahun 2017 memang mengalami pertumbuhan yang signifikan. AFPI mencatat sejak industri P2P lending beroperasi di Indonesia pada tahun 2017 silam telah menyalurkan pinjaman mencapai 950 triliun rupiah dengan total borrower mencapai 135 juta. Sementara sepanjang tahun 2024 ini hingga September 2024 outstanding pinjaman P2P lending mencapai 74,48 triliun rupiah atau tumbuh 33,73% year on year dibanding pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Dari segi kualitas pinjaman, TWP 90 industri masih aman di level 2,38% bahkan membaik sejak tahunan dibandingkan 2,82%. Namun bila dibedah ya pemirsa sejak tahun begitu ya tahun-tahun sebelumnya bahkan tahun sekarang ini sering terjadi tantangan begitu. Misalnya dari pemain yang mencatat kredit macet tertinggi hingga September 2024 terdapat 22 penyelenggara P2P lending yang mencatat kredit macet di atas 5%.
Jumlah tersebut setara dengan 22,68% dari total 97 penyelenggara P2P lending yang saat ini terdaftar di OJK. Nah pemirsa, kalau dilihat dari sisi lender atau pihak pemberi pinjaman yang diberikan ke penyelenggara P2P lending, OJK mencatat outstanding lender perorangan dalam negeri per Agustus 2024 sebesar 5,24 triliun rupiah. Nah outstanding tersebut mengalami kontraksi 14,23% year to date dibanding 6,1 triliun rupiah pada Januari 2024. Di saat yang sama, outstanding industri keuangan non-bank dalam negeri per Agustus 2024 sebesar 1,14 triliun rupiah. Angka ini secara bulanan turun 1,8% dan secara tahunan juga turun 2%. Bahkan dibanding Januari 2024, outstanding tersebut mengalami koreksi 23,8%. Nah turunnya outstanding lender tersebut disebut sebagai buntut dari ketidakpercayaan pasar sebagai buntut dari beberapa P2P lending yang berguguran di tahun 2024 ini. Dicabutnya izin Investri pada 21 Oktober 2024 lalu menggenapkan jumlah perusahaan yang dicabut izinnya oleh OJK menjadi 4 perusahaan di sepanjang tahun ini. Lalu golongan usia berapa yang sebenarnya banyak terjerat pinjol? Kita akan simak di slide berikutnya. Ya, Otoritas Jasa Keuangan merilis data golongan umur yang paling banyak terjerat utang pinjaman online atau pinjol hingga menunggak. Pinjaman macet alias tingkat uang prestasi 90 hari dibagi ke dalam 4 kelompok umur. Ada debitur berusia kurang dari 19 tahun, lalu ada di 19 tahun ke 34 tahun, lalu selanjutnya ada yang 35 tahun ke 54 tahun, serta mereka yang usianya di atas 54 tahun. Hasilnya nasabah dengan rentang usia 19 tahun sampai dengan 34 tahun ini menjadi yang paling banyak terlilit utang pinjol. Ini tergambar dari banyaknya rekening penerima dan outstanding pinjaman sejak Januari 2024 Juli 2024 dan tren kredit macet pinjol memang fluktuatif namun selalu didominasi kelompok 19 tahun sampai dengan 34 tahun. OJK menegaskan data ini bukan hanya dari pinjol konvensional, wasit industri jasa keuangan itu juga memasukkan catatan kredit macet di fintech peer-to-peer atau P2P lending syariah. Nah di sini saya akan mengungkapkan data rekening dan juga outstanding paling tinggi di antara masing-masing golongan usia di sepanjang bulan Januari hingga Juli 2024. Kita lihat seperti yang pertama tadi ya, di golongan yang pertama begitu ada usia 19 sampai dengan 34 tahun, ini sampai dengan Mei 2024 ya datanya kalau kita lihat. Ini paling tinggi dengan total rekening ada di 286.000 dengan total outstanding berada di 733 miliar rupiah. Lalu kita lihat di golongan yang kedua adalah golongan usia 35 sampai dengan 54 tahun. Nah kita lihat ini total rekeningnya ada di 197.000 dengan total outstanding di 550,3 miliar rupiah. Lalu golongan yang selanjutnya ini golongan yang di atas 54 tahun. Dilihat total rekeningnya ada 38.000 dengan total outstanding di 127 miliar rupiah. Atau bahkan kalau kita lihat yang paling bawah ini ada yang kurang dari 19 tahun ya total rekeningnya 3.260. Lalu untuk total outstandingnya ada di 2,4 miliar rupiah. Lalu dengan data outstanding dan potensi kredit macet yang tinggi ini apa saja perintah OJK bagi perusahaan pinjol kita lihat di slide berikutnya. Ya, Otoritas Jasa Keuangan secara tegas langsung meminta perusahaan fintech peer-to-peer lending alias pinjaman online atau pinjol dengan kredit macet di atas 5% untuk membuat rencana perbaikan. Regulator mencatat masih ada 22 dari 97 perusahaan P2P lending dengan TWP 90 di atas 5% per September 2024. Angka tersebut setara dengan 22,68% pemain di mana ini adalah jumlah yang cukup signifikan pemirsa. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, PVML OJK, Agusman pun mengimbau agar perusahaan membuat rencana perbaikan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya. Terlebih, regulator melalui roadmap pengembangan dan penguatan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi di tahun 2023 sampai dengan 2028 sudah memberikan pedoman bagi industri. Agusman sebelumnya memastikan bahwa regulator pun telah memberikan surat peringatan dan tetap melakukan pengawasan terhadap kualitas pendanaan atau LPBBTI. Pihaknya pun tidak segan-segan untuk memberikan sanksi apabila ada pelanggaran. Lalu apa menurut pengamat ekonomi terkait masih banyaknya perusahaan pinjol yang berkutat dengan masalah kredit macet? Kita lihat lagi di slide berikutnya. Ya, ekonom dan Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies
Selios, Nailul Huda menilai ada 3 hal sebetulnya yang mempengaruhi masih banyaknya penyelenggara yang berkutat pada masalah kredit macet. Yang pertama adalah kredit scoring pemirsa. Nah, kredit scoring ini yang digunakan belum mampu menunjukkan kemampuan bayar yang sebenarnya dari calon borrower. Huda mengatakan selama ini di sektor produktif pun perhitungan kredit scoring masih menggunakan data alternatif. Oleh sebab itu diharapkan integrasi dengan sistem layanan informasi keuangan OJK oleh pemain fintech P2P lending dapat segera dilakukan. Hal tersebut sebagai strategi untuk penyaring debitur yang buruk, dan kedua Huda juga menyebut ketiadaan opsi asuransi kredit sektor produktif juga menjadi penyebab. Padahal saat ini sebagian besar debitur adalah pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM karena plafon yang ditawarkan maksimal hanya 2 miliar rupiah. Dan ketiga, Huda melihat bahwa sektor produktif memiliki risiko kredit macet yang lebih tinggi. Huda mencatat data kredit macet untuk badan usaha juga mengalami peningkatan dan secara agregat ini lebih dari 5%. Sedangkan untuk kredit macet perorangan mencapai 2%. Artinya untuk sektor produktif mempunyai resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor konsumsif. Hal ini yang menyebabkan platform P2P lending lebih memilih sektor atau lebih memilih menyalurkan ke sektor konsumtif selain pangsa pasarnya juga lebih besar, di mana kalau kita lihat dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain. Melihat fakta-fakta ini sudah seharusnya otoritas jasa keuangan dan para pelaku industri terkait perlu berkolaborasi untuk memperbaiki tata kelola, meningkatkan akurasi kredit scoring, serta menyediakan opsi mitigasi risiko seperti asuransi kredit. Dengan langkah-langkah ini diharapkan industri fintech P2P lending dapat semakin inklusif dan berkelanjutan sekaligus mendukung perkembangan sektor produktif dan konsumtif secara lebih seimbang di masa yang akan datang. Kurang lebih begitu penjabarannya buat teman-teman semuanya. Besok kita lanjutin ya. Silahkan teman-teman semuanya yang mau mengisi pendapatnya. Seperti apa tanggapan Anda sepanjang penjabaran yang disampaikan oleh komentator dari salah satu media online, yang mana itu saya ambil juga dari CNBC ya. Jadi teman-teman silahkan isi pendapat Anda di kolom komentar, seperti apa pendapat Anda tentang penjabaran yang ada. Kalau saya melihat hal ini, karena tadi saya juga mendapatkan informasi bahwasannya OJK optimis banget menurunkan bunga pinjol 0,1 di Januari 2025. Ini sebetulnya bukan solusi yang tepat ya buat teman-teman. Jadi nggak usah bangga juga ketika ada bunga pinjol yang diturunkan. Itu malahan akan menjadi musibah yang besar ya. Angka kemiskinan yang saat ini akan bertumbuh nantinya setelah bunga pinjol diturunkan. Kenapa? Karena akan banyak orang-orang yang terjebak, karena OJK itu hanya mengurus soal bunga pinjol. OJK tidak mengurus soal berapa besaran biaya layanan, bagaimana segi denda, bagaimana persi penagihan. Ini yang mencelakai. Mulai besok 20 November sampai 30 November itu penurunan besar-besaran debt collector lapangan sampai ratusan bahkan ribuan. Ini informasi dari siapa sih yang seperti ini gitu loh. Banyak banget yang bertanya sama saya, Bang Medi itu gimana Bang, katanya mau penurunan debt collector besar-besaran gitu loh. Saya mikir, jadi sebenarnya debt collector ini berapa jumlahnya semuanya gitu loh. Karena begitu banyak nasabah yang galbay atau tidak mampu bayar, yang baru jatuh tempo menyatakan tidak sanggup, tidak mampu. Tapi semuanya mau dikunjungi gitu loh. Dengan kata-kata yang sama, penurunan debt collector lapangan, mendatangkan debt collector ke rumah, core will, apalagi ya, pihak ketiga, pokoknya macam-macam deh, sulit juga untuk diuraikan gitu. Yang jelas kalian itu mendapatkan chat dari pinjol itu semuanya hampir sama. Mendatangkan debt collector ke rumah ribuan, ratusan, puluhan. Ini kenapa itu dibesar-besarkan semuanya, teman-teman? Pernah sadar gak sih? Anda yang di DM saya, yang selalu mendapatkan ancaman-ancaman yang katanya ya, dan habis itu katanya pemblokiran satu keluarga. Ya nggak main-main. Kan, di samping penurunan debt collector lapangan sampai ratusan bahkan sampai ribuan, pemblokiran satu keluarga. Ucapan DC mau Anda cerna, ucapan penagih hutang mau Anda percayai ya. Penagih hutang itu tugasnya mengambil uang yang ada padamu. Itu tugasnya, nggak ada lain dari itu ya. Terus semua kata-katanya kamu cerna. Mulai dari proses hukum, debt collector yang ngatain. Mulai dari aset mau ditarik, debt collector yang ngatain. Di blacklist satu keluarga, debt collector yang datang.
penurunan sampai ribuan debt collector juga yang mengatakan gitu. Faktanya buat teman-teman semuanya, semua chat yang dikirim ya itu hasil dari di copy. Mereka sudah ada deskripsinya. Jadi mereka tinggal salin, kirim, salin dan kirim. Cuman itu, nggak ada yang lain dari itu. Ya, mereka tinggal salin sama teman-teman semuanya, udah dikirim. Makanya hampir samalah apa yang Anda dapatkan itu semuanya hampir sama. Ya. Pokoknya dari dulu itu di bawahnya, pokoknya selesaikan sebelum jam 23.00. Ya, saya juga sempat mikir kenapa sampai jam setengah malam gitu loh. Ternyata mereka lembur. Karena mereka kalau tidak mencapai target, mereka harus lembur. Ya kan? Mereka harus kejar target mereka. Makanya dimintalah Anda terakhir sekali di poin paling bawah, kalimat paling bawah, selesaikan sebelum jam 23.00. Saya tanya dulu, Anda ada nggak mendapatkan pesan berupa blanko surat penurunan debt collector lapangan atau surat tugas dan lain sebagainya, tapi di bawahnya Anda diminta membayar sebelum jam 11 malam? Ada? Ya, itu menandakan debt collectornya sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Berarti masa kinerja mereka itu sudah di ujung tanduk. Jadi antara besok berhenti atau besok bekerja gitu loh. Makanya mereka tekanlah habis-habisan sama teman-teman semuanya. Supaya apa? Supaya Anda melakukan pembayaran dengan dalih tadi gitu loh. Dan kenapa debt collector itu selalu menggunakan penurunan DC lapangan tanggal 20 sampai tanggal 30, penurunan ribuan pihak ketiga, penurunan kolektor wilayah? Karena kebiasaan dari kita semuanya. Ya, kebiasaan dari kita semuanya selalu takut dengan hal-hal yang seperti itu. Sehingga ucapan ini dipakailah terus-menerus oleh debt collector ketika melakukan penagihan. Ya, ini poin yang sebenarnya. Jadi saya harap buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada, di aplikasi manapun Anda telat bayar per hari ini, ya, per hari ini, terus Anda mendapatkan akan terjadi penurunan debt collector lapangan tanggal 20 sampai tanggal 30, nggak usah Anda percaya, semuanya dirubah-rubah. Ya, pokoknya setiap bulan itu ada aja tanggal yang ditulis oleh debt collector. Tanggal sekian sampai tanggal sekian lah, tapi bulannya berganti. Kalau nggak tanggalnya yang berganti, bulannya sama gitu loh. Ya, poinnya semuanya sama kok. Nggak ada yang berbeda. Makanya saya bilangin sama teman-teman semuanya, ini hanya pengelabuan pemikiran saja. Karena kebiasaan dari kita juga. Ini Anda sadari atau tidak? Ini kesalahan Anda juga. Kesalahan Anda ada di mana? Kesalahan Anda terlalu mempercayai. Ya, itu kesalahan Anda dari dulu. Makanya saya bilangin sama teman-teman, kalau kita ingin memutus mata rantai penekanan-penekanan seperti ini, tidak lagi dilakukan atau tidak diulang oleh debt collector, kasih mereka efek jerah. Kan saya bilangin sama teman-teman seperti itu. Ya kan? Jangan Anda langsung membayar, jangan Anda langsung mencari talangan dana, jangan Anda langsung buru-buru jual aset, tidak. Ketika mereka mengucapkan akan menurunkan debt collector lapangan, kapan perlu Anda jawab, kami tunggu di alamat sesuai data yang ada sama Anda. Jawab semua seperti itu. Pasti dia akan lebih ganas lagi itu mencaci maki Anda, karena dia kesal. Kenapa? Karena dia melihat Anda tidak menunjukkan sama sekali rasa takut. Ya, kan selalu saya bahas itu. Ketika Anda menunjukkan rasa takut, ya kan, di saat itulah debt collector merdeka, di saat itulah si pinjol akan sukses. Tapi ketika Anda tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, di saat itu debt collector menjadi khawatir, dan itu juga lah yang menjadikan kehancuran bagi pinjaman online. Ya, itu buat teman-teman semuanya. Walaupun Anda bilangin, saya baru bang, saya baru pertama sekali bang, oke, gak ada masalah dengan barunya itu. Tapi apa yang perlu Anda takutkan gitu loh? Bahasa-bahasa FC, bahasa kunjungan ke rumah, bahasa mereka mau datang dengan core wheel, pokoknya macam-macam gitu, terserah gitu deh kan. Yang jelas hari ini duit kita gak ada, kita nggak mampu bayar. Seperti apapun tekanan mereka, jangan sampai mengarah ke gali lubang tutup lubang. Tanyain aja sama diri Anda, ada uang apa tidak? Tidak. Ya kan, kalau misalnya jawaban diri Anda nggak ada uang sama sekali, ya sudah, lawan rasa takut. PR Anda cuma menghadapi rasa takut ini, selamat Anda semuanya dari semua tekanan yang ada gitu loh. Ya, itu ya buat teman-teman semuanya. Jadi jangan ada lagi yang kecemasan, yang ketakutan segala macam. Saya miris sebenarnya gitu loh kalau teman-teman seperti ini semuanya membenarkan apa yang diucapkan debt collector. Yang hancur itu diri Anda.
Kalau debt collectornya apa? Yang penting mereka targetnya tercapai, mereka dapat gaji. Ini cuman keinginan mereka gitu loh. Mau Anda seperti apapun dalam membayar, ada uang atau tidak atau gimananya, mereka tidak peduli dengan hal itu. Ya, yang mereka pedulikan adalah bagaimana dia mendapatkan tagihan, dia mendapatkan bonus, dia mendapatkan target. Ya, target dia tercapai, gaji dia keluar. Itu yang dia butuhkan. Anda mau gali lubang, tutup lubang, terserah. Anda mau jual aset, terserah bagi mereka. Dan inilah yang harus kita kendalikan. Emosi kita tadi, ketakutan kita tadi, pemikiran kita tadi. Ini penting untuk dikendalikan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita untuk jangka panjang. Ya, kalau pemikiran ini tidak kita kendalikan, kita tidak kontrol pemikiran kita, akhirnya kita loss. Lossnya itu terjadi apa? Ya terjadilah peminjaman yang besar-besaran, gali lubang, tutup lubang yang nggak tahu kapan berhentinya, penjualan aset-aset sampai habis sehingga benar-benar miskin gitu loh. Ya, inilah yang harus teman-teman pahami semuanya. Mungkin saya hanya menyampaikan dalam video ini soal praktek, teman-temanlah yang menyampaikan. Karena saya mendapatkan DM yang cukup banyak, ya, pertanyaan tentang penurunan debt collector lapangan dari tanggal 20 sampai tanggal 30 itu banyak banget. Ternyata dia sudah mulai tuh merubah tanggalnya karena ini udah mendekati akhir tahun, ya segala drama dan skenario itu akan diciptakan. Makanya inilah penting untuk logika kita berjalan. Jangan kita ikuti drama-drama ketakutan yang ada dalam pemikiran, yang mana ini akan merugikan kita lebih dalam lagi gitu loh. Yang mana ini akan mengacaukan semua pemikiran kita, yang rugi diri teman-teman semuanya. Ya, buat teman-teman semuanya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Tidak ada yang perlu Anda takutkan. Pokoknya tanamkan dalam diri Anda, saya ini tidak mampu bayar, bukan tidak mau. Ya, sejak awal itu Anda menyatakan sama diri Anda bahwasanya ya memang tidak ada uang lagi, kita memang sudah tidak sanggup bayar dan segala macam. Ya sudah, apa yang perlu kita takutkan? Justru ketakutan kita ini merugikan diri kita sendiri. Semakin kita takut, semakin besar tekanan yang akan kita dapatkan. Dan makin sukseslah pinjaman online yang ada di Indonesia. Tapi semakin kita berani, semakin kita mempergunakan pemikiran kita, semakin kita melihat kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh pinjaman online, sehingga kita pun aman, kita tetap bekerja, kita tetap beraktivitas. Ya, yang penting teman-teman semuanya itu catat aja, kan ada aturan-aturan yang disampaikan OJK, ini dilarang, ini diperbolehkan, ini tidak diperbolehkan. Anda harus hafal ini. Jadi ketika hal itu terjadi pada diri Anda bisa melihat, oh ini kurang ajar, ini terlalu kejam, ini nggak boleh, ini itu aja buat teman-teman semuanya. Jadi jangan ada lagi Anda berpikir hal ini, hal itu, yang mana itu semuanya mengacaukan pemikiran Anda. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu buat teman-teman semuanya. Terima kasih banyak Anda sudah hadir di sini. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semuanya bergabung di dalam keluarga besar SHMB. Klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Karena ketika saya live, Anda menjadi prioritas utama untuk saya jawab pertanyaannya. Dan Anda juga mendapatkan ruangan postingan khusus pelanggan. Dan di sana kita bisa bertanya jawab. Anda dengan yang lainnya juga bertanya jawab. Nanti saya pantau juga dan saya ikut juga untuk memberikan pendapat saya ketika Anda mengalami ketakutan. Dan area itu tuh hanya diperuntukkan hanya untuk keluarga besar SHMB. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.